Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, kelas metodologi penelitian. Pada video kali ini adalah video untuk pertemuan kedua, yaitu tentang paradigma penelitian. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, apa itu penelitian? Yang kedua, apa itu metode penelitian? Yang ketiga, jenis metode penelitian. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, proses penelitian. Oke, mari kita langsung masuk ke bahasan yang pertama. Apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, bahasan yang kedua adalah apa sih itu metode penelitian? Metode penelitian adalah sebuah teknik atau cara untuk mendapatkan informasi atau data dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang biasanya berguna dalam penulisan karya ilmiah. Nah, berikutnya adalah jenis metode penelitian. Biasanya para peneliti menggunakan metode penelitian sesuai dengan apa yang mereka teliti. Nah, metode penelitian ini biasa digunakan oleh para peneliti, yaitu biasanya ada dua, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Artinya banyak angka ini menggunakan numerik, yang artinya biasanya menggunakan statistika dalam menganalisis, dalam menghitung hasil penelitiannya, sehingga nanti yang dibahas itu berdasarkan statistika tersebut. Kemudian penelitian kualitatif menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Nah, bedanya kualitatif dengan kuantitatif ini, kalau kualitatif ini lebih tidak berfokus kepada numerik atau angka, sehingga kualitatif ini tidak perlu, pada penelitian kualitatif ini tidak perlu menggunakan statistika. Tapi penelitian kuantitatif dia lebih berfokus pada angka, sehingga lebih banyak menggunakan statistik dalam memproses hasil penelitiannya. Bahasan berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Penelitian kuantitatif, merumuskan hipotesis. Bagaimana sih cara merumuskan hipotesis? Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa hipotesis itu adalah pernyataan sementara yang bisa betul dan bisa salah, bisa benar, bisa salah. Nah, untuk merumuskan hipotesis penelitian, peneliti harus menemukan sumber masalah, baik secara empiris ataupun teoritis. Kemudian membuat rumusan masalah penelitian. Sekali lagi, tanpa adanya sumber masalah, maka hipotesis tidak akan terbentuk. Hipotesis tidak akan bisa dibuat oleh seorang peneliti. Karena pada dasarnya seperti sudah kita bahas, bahwa penelitian itu dilakukan karena adanya masalah yang tujuannya adalah untuk
memberikan solusi atau memecahkan masalah yang ada. Nah, berikut ini adalah proses penelitian. Nah, dalam penelitian itu ada tahapan-tahapan, ada proses yang harus dilakukan, yang harus dipahami ya oleh seorang peneliti. Antaranya adalah yang pertama harus ada rumusan masalah. Rumusan masalah maka ada landasan teori. Landasan teori, kemudian baru perumusan hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka baru melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa berupa populasi dan sampel, itu sendiri dan sebagainya. Kemudian bisa pengembangan instrumen yang kemudian hipotesis dan sebagainya. Nah, setelah pengumpulan data dilakukan, maka baru analisis data. Setelah data dikumpulkan, setelah data terkumpul semuanya dan dianggap lengkap, baru mengadakan analisis terhadap data itu dikumpulkan. Setelah analisis data selesai, maka akan lahir sebuah kesimpulan dan juga saran yang tentunya kesimpulan ini terkait atau berhubungan harus nyambung dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Karena kalau tidak nyambung, maka berarti penelitian itu tidak benar. Nah, sekali lagi, proses penelitian ini dalam perumusan masalah, nanti di rumusan masalah ini juga terkait dengan landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang bisa berisi tentang hasil penelitian yang sebelumnya atau pendapat para ahli atau teori-teori tentang tentang tema yang sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan. Artinya pada landasan teori yang ada di sini terkait dengan masalah yang sedang dikaji atau sedang akan diteliti. Kemudian baru perumusan hipotesis. Hipotesis selesai dirumuskan, maka baru mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, baru dianalisis. Dan setelah dianalisis data selesai, maka akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan yang tentunya kesimpulan ini menjawab dari apa yang dari masalah yang dirumuskan. Kenapa? Karena tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke, sekian untuk materi pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengerti. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.